teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Marianus Ebo, kelas 12 jurusan Ilmu Sosial. Pada kesempatan ini, saya ingin membagi ilmu kepada teman-teman tentang cara pembuatan sangkar ayam dari bahan dasar daun kelapa. Mari kita simak video berikut. Halo teman-teman, ini keadaan alam yang ada di Maupongo, khususnya di kota Ghana. Nah, di sekitaran alam Maupongo tidak hanya memiliki banyak penghasilan lain seperti coklat, cengkeh, pala, dan lain-lain. Tetapi di sekitaran Maupongo, khususnya di kota Ghana juga memiliki penghasilan yang cukup banyak. Salah satunya adalah pohon kelapa. Nah, untuk membuat proyek, saya memilih bagian dari pohon kelapa. Salah satunya adalah daun kelapa, dengan judul pemanfaatan daun kelapa sebagai bahan dasar pembuatan sangkar ayam. Langkah pertama, saya siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, saya memulai perjalanan menuju perkebunan yang terdapat banyak pohon kelapa untuk memotong bagian dari pohon kelapa, salah satunya daun kelapa. Nah, sekarang saya sampai di tempat tujuan. Sebelum saya memanjat dan memotong daun kelapa, terlebih dahulu saya memeriksa bagian-bagian dari daun kelapa. Tujuannya agar saya dapat mengetahui daun kelapa yang rusak dan tidak layak untuk dipakai. Langkah berikutnya, saya akan memanjat pohon kelapa dan memotong dua pelepah kelapa yang terlihat rapi, bersih, dan tidak rusak. Setelah selesai memotong, saya turun mengumpulkan dua pelepah kelapa dan dibawa ke tempat yang nyaman dan aman untuk dipotong. Sebelum saya memotong pelepah kelapa, terlebih dahulu saya menghitung daun kelapa pada sisi kiri dan kanan secara bersamaan dengan jumlah 10 daun. Dan ini merupakan ukuran sangkar ayam yang besar. Selanjutnya saya mengumpulkan dua pelepah kelapa yang sudah dipotong untuk dijemur. Manfaatnya agar daun kelapa lebih lembek dan mudah untuk dibentuk. Langkah berikutnya, saya ingin membuat sangkar ayam ukuran kecil dengan jumlah 8 daun yang dihitung secara bersamaan pada sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, daun kelapa yang telah dipotong akan dijemur. Langkah selanjutnya, mungkin teman-teman merasa penasaran. Mari simak video berikutnya dengan memulai anyaman. Selanjutnya, saya mengangkat daun kelapa yang pertama, ketiga, dan yang kelima. Dan saya sisipkan daun kelapa yang keenam tepat di bawah daun kelapa yang diangkat. Sampai seterusnya saya sisipkan seperti itu. Yang berikut saya menganyam pelepah yang kedua. Pelepah kedua saya menganyam daun kelapa pada sisi kanan. Nah, pelepah yang kedua saya mengangkat daun kelapa terlebih dahulu, yang kedua dan yang keempat. Langkah selanjutnya saya akan menyambungkan kedua pelepah yang sudah dianyam. Proses penyambungannya sangat gampang. Tinggal kita sambung pada posisi yang telah disiapkan. Kedua pelepah kelapa yang telah disambung pada bagian atas dan bagian bawah dianyam dengan bentuk yang sama. Selanjutnya saya menganyam daun kelapa pada sisi kiri dengan mengangkat daun kelapa yang pertama, ketiga, dan yang kelima. Saya sisipkan daun kelapa yang tersisa pada bagiannya masing-masing. Selanjutnya saya menganyam daun kelapa pada sisi kanan dengan mengangkat terlebih dahulu daun kelapa yang kedua dan keempat. Langkah selanjutnya saya sambungkan dua pelepah kelapa pada sisi kiri dan kanan.
Setelah selesai menyambungkan kedua pelepah kelapa, saya lanjut menganyam pada bagian alasnya. Selanjutnya, proses penganyaman daun kelapa pada bagian mulut sangkar ayam. Proses penganyaman pada bagian mulut sangkar ayam sangat berbeda, teman-teman. Daun kelapa pada posisi kiri dan kanan saya lipatkan dengan arah yang berbeda. Selanjutnya, daun kelapa yang tersisa kita sisipkan pada bagian kiri dan kanan sangkar ayam. Selanjutnya, saya ikatkan daun kelapa yang tersisa pada posisi masing-masing agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, kita rapikan sangkar ayam yang sudah jadi. Inilah hasil sangkar ayam ukuran besar yang saya buat. Nah, penganyaman sangkar ayam yang berukuran kecil, prosesnya juga sama seperti penganyaman sangkar ayam yang ukurannya besar. Oke, inilah kedua sangkar ayam yang sudah jadi, teman-teman. Terima kasih kepada pendamping saya, Bunda Zita Florencia Mogi, yang sudah bersusah payah mendampingi saya. Terima kasih semuanya telah menonton video saya.